Paul Felder bilang Ilia Topuria seharusnya melawan Arman Tsarukyan. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mantan top contender UFC lightweight dan sekarang menjadi komentator UFC, Paul Felder, dalam obrolannya bersama mantan juara UFC middleweight, Michael Bisping. Sebelumnya, di lain kesempatan, Bisping telah mempertanyakan mengapa Ilia Topuria menolak bertarung dengan Arman. Itu jelas-jelas adalah tindakan bebek atau menghindar dan sulit untuk tidak dibilang takut. Bahkan Topuria sudah berniat melepaskan sabuk jika UFC memaksanya untuk bertarung dengan Arman. Felder menjawab dengan ekspresi yang gak habis pikir, bagaimana bisa seorang juara tidak mau menghadapi sang number one contender. Felder juga gusar dengan tren yang digunakan oleh fighter di generasi ini, yaitu ketika ia sudah merasa top mendapatkan sabuk juara, ia tidak sabar untuk naik ke kelas lain agar mendapatkan legitimasi yang lebih baik. Tetapi Felder mengkritisi itu, bahwa bukan seperti itu cara kompetisi yang sehat, karena dengan buru-buru naik ke kelas, sang juara akan mengabaikan sang real contender dan menghambat karirnya. Ini berbeda dengan Islam Makhachev. Banyak yang bilang, terutama fansboy Topuria, mengatakan Makhachev takut dan menghindari Topuria. Tentu saja tidak. Makhachev sudah dari lama mengatakan ia akan naik ke kelas welter, bahkan sebelum Topuria menjadi top contender di kelas bulu. Selain itu, Makhachev juga sudah melakukan kewajibannya menjadi juara dengan mempertahankan sabuknya 4 kali dan tidak pernah pull out. Makhachev juga 2 kali melawan fighter short notice di perebutan sabuk, yang tidak semua juara mau melawan fighter short notice karena game plan yang sudah dipersiapkan pasti akan sangat berubah. Dan itu semua tentu tidak bisa disamakan dengan Topuria yang baru mempertahankan sabuk 1 kali di kelas bulu dan langsung naik ke kelas lightweight menghindari FLOF. Saya sangat suka Topuria sebagai petarung, tapi menurut saya Topuria bertindak layaknya McGregor sebelum ia menjadi the real McGregor. Felder juga menambahkan bahwa jika memang Arman bukanlah level Ilia Topuria seperti yang digembur-gemburkannya ke banyak media, ya cukup buktikan saja dengan bertarung kalau kamulah yang terbaik sebagai sang raja. Tentu saja saya paham tindakan Topuria secara bisnis. Melawan Arman adalah high risk, low return. Tapi meskipun UFC adalah bisnis, tapi nyawa sebenarnya tetaplah kompetisi MMA yang tidak boleh mengabaikan unsur sportivitas dalam kompetisi. Karena memang ini adalah promotor juara dunia yang sebenarnya bukan WWE. Kecuali namamu Conor McGregor sih, nggak apa-apa kalau itu mah, karena meskipun mengobrak-ngabrik kompetisi, Conor mampu menghasilkan ratusan juta dolar bagi UFC, dan tidak ada satupun fighter UFC sekarang yang sehebat Conor dalam menghasilkan uang, termasuk Ilia Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian? Arman Tsarukyan bilang, Paddy Pimblett sama sekali tidak layak untuk langsung mendapatkan title shot. Yaps, itu dikatakan langsung oleh Arman dalam sebuah Zoom podcast. Petarung Armenia ini mengatakan bahwa seharusnya Paddy tidak layak berada di jajaran top contender lightweight karena lawan yang dikalahkan Paddy sejauh ini tidak sangar. Secara kasat mata, Paddy memang terus-menerus menang di UFC dan berhasil semakin memantapkan namanya sebagai calon bintang UFC dengan mengalahkan 3 nama beken, yaitu Tony Ferguson, Bobby Green, dan Michael Chandler. Bobby Green memang journeyman sejati, sedangkan Tony dan Chandler sudah jauh dari masa prime mereka, sehingga tentu saja mereka sudah tidak sehebat dulu. Arman secara rinci menjelaskan bahwa 3 lawan terakhir Paddy memiliki rekor 0-13 saat bertarung dengannya, yaitu Bobby Green kalah 2 kali, Chandler kalah 3 kali, dan tentu saja Tony kalah 8 kali. Karena itu, rentetan kemenangan Paddy tidak membuat Arman terkesan. Yaps, para fans MMA tentu akan mudah terbutakan dengan rekor kemenangan tanpa banyak mempertimbangkan bagaimana kondisi kemenangannya. Misalnya saja, Paddy Pimblett pernah menang secara kontroversial melawan Jared Gordon yang sampai-sampai membuat Joe Rogan geleng-geleng kepala ketika mendengar juri memenangkan Paddy. Jared Gordon secara jelas menang paling tidak 2 ronde atas Paddy, tapi ya Paddy dimenangkan oleh juri. Saat itu, publik MMA banyak mencibir Paddy, tapi seiringnya waktu berjalan, banyak yang lupa akan hal itu dan hanya mengingat bahwa Paddy adalah fighter yang belum terkalahkan di UFC. Jadi, apakah Paddy layak langsung melawan Topuria menyalip Arman? Bagaimana menurut kalian? Dricus Du Plessis bilang ia menantang Khamzat Chimaev untuk melakukan takedown. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang juara tak terbantahkan kelas middleweight, Dricus Du Plessis. Fighter yang akrab dipanggil DDP ini menantang Khamzat untuk menembakkan takedown pada dirinya, dan jika Khamzat berhasil melakukannya, maka DDP akan memberikan 10.000 US dollar atau kurang lebih 165 juta rupiah untuk setiap takedownnya. Apakah ini bunuh diri? Mengingat Khamzat adalah rajanya takedown di middleweight atau bahkan di seluruh UFC saat ini. Tak ada seorang fighter pun yang sanggup menahan takedown dari Khamzat sejauh ini. Arman Tsarukyan selaku rekan latihan Khamzat juga mengatakan, jika DDP serius mengatakan itu, maka siap-siap saja DDP akan kehilangan semua uangnya. Yaitu hiperbola sih.
rekor takedown terbanyak dalam satu pertandingan masih dipegang oleh Khabib, yaitu 21 kali takedown. Itu pun dengan 3 ronde ya. Jadi kalaupun Khamzat mampu menyamai Khabib, DDP hanya akan membayar $210.000, sedangkan bayaran basicnya saja sebagai sang juara adalah 1 juta US dollar, belum lagi bonus pay-per-view. Tapi apakah ini justru trash talk yang blunder bagi DDP? Jika Khamzat terpancing dengan Cywar ini, maka menurut saya DDP akan menang. Dalam sebuah kesempatan, DDP pernah mengatakan bahwa Khamzat pasti bisa men-takedownnya, hanya saja ia tidak takut. Yang paling berbahaya dari Khamzat Chimaev adalah ground controlnya yang luar biasa, sehingga mampu mendominasi dan menyelesaikan pertandingan entah melalui kuncian atau TKO ground and pound. Tapi kita semua tahu yang menjadi masalah pada Khamzat setelah COVID adalah kardionya. Membanting lawan ke bawah dan mengontrolnya menguras banyak stamina, sehingga jika Khamzat hanya fokus berkali-kali menembakkan takedown, justru staminanya akan habis. Dan saya pikir Khamzat tidak sebodoh itu sih. Saya yakin ia tidak akan terpengaruh dengan hal semacam ini. Ingat, Khamzat bukanlah Khabib. Meskipun mungkin teknik gulat mereka setara, tapi kardio Khabib jauh di atas Khamzat. Jadi jika memang Khamzat berniat melakukan wrestling, maka akan sangat bijak jika ia segera menyelesaikan DDP. Karena jika pertandingan berlangsung lebih dari 2 ronde, plot armor DDP kemungkinan akan aktif lagi dan sangat mungkin menghajar Khamzat Chimaev. Jadi bagaimana menurut kalian?